Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buransari Pacaria dari kelas Fibonacci AI Mastery Program Orbit Future Academy. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktek saya pada domain Natural Language Processing atau NLP dengan judul Analisis Sentimen Twitter Opini Film menggunakan algoritma multinomial naive Bayes dan decision tree. Lalu, table of content isi dari PowerPoint-nya, yang pertama latar belakang, tujuan, urgensi, yang kedua dataset, yang ketiga pre-processing data, yang keempat ekstraksi fitur, yang kelima model yang digunakan, yang keenam performa model yang dihasilkan, yang terakhir kesimpulan. Latar belakang. Film adalah karya seni berupa rangkaian gambar YouTube yang memiliki berbagai unsur seni untuk melengkapi kebutuhan yang bersifat spiritual. Sebuah film dapat dikatakan memiliki keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ulasan yang didapat. Di masa seperti ini, terdapat peningkatan jumlah penonton pada film yang ditayangkan secara daring dan secara tidak langsung meningkat juga ulasan yang didapat pada sebuah film. Ulasan-ulasan dari penonton tersebut salah satunya berasal dari media sosial yang sangat populer, yakni Twitter. Di Twitter, banyak orang yang saling melakukan interaksi, berbagi informasi, mengutarakan opini dan komentar dan sebagainya. Opini dan komentar dari orang-orang tersebut bisa dijadikan sebagai evaluasi bagi produsen film, apakah film tersebut mendapatkan rating yang tinggi atau rendah. Untuk mengetahui ulasan yang baik dan buruk, dilakukan analisis sentimen untuk mengklasifikasikan ke dalam sentimen positif atau negatif. Oleh karena itu, saya menggunakan algoritma multinomial F-based dan decision tree untuk membandingkan model mana yang lebih baik dalam melakukan analisis sentimen pada Twitter opini film ini. Lalu yang berikutnya tujuan dan urgensi. Tujuannya yang pertama yaitu untuk melihat perbandingan akurasi pada algoritma multinomial life based dan decision tree dalam menganalisis sentimen Twitter opini film. Lalu yang kedua untuk mendapatkan arsitektur analisis sentimen yang baik. Lalu urgensinya dari penelitian analisis sentimen Twitter opini film ini diharapkan menjadi pengetahuan tentang perbandingan akurasi pada kedua algoritma, yaitu multinomial naive Bayes dan decision tree, serta untuk memperoleh hasil analisis sentimen yang baik. Lalu berikutnya dataset. Di sini saya menggunakan dataset yaitu dataset tweet sentimen opini film yang diperoleh dari GitHub yang telah disediakan oleh Mentor. Dataset ini berisi 200 tweet, 100 tweet sentimen negatif, dan 100 tweet sentimen positif. Terdapat tiga kolom yaitu ID, sentimen, dan text tweet. Variabel yang digunakan yaitu sentimen dan text tweet. Lalu berikutnya masuk ke tahap pre-processing data. Untuk yang pertama itu scaffolding. Di sini saya melakukan proses scaffolding yaitu dengan mengubah teks menjadi lowercase, lalu menghapus URL, menghapus angka, menghapus karakter tanda baca. Untuk kodenya ya seperti ini. Lalu untuk word normalization, di sini dilakukan proses untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Untuk kodenya, untuk datanya di sini saya memakai key underscore norm.csv, di mana untuk hasilnya seperti ini. Contoh habis menjadi habis, eh, asan menjadi tekanan. Lalu untuk codingnya ini menggunakan kode seperti ini yang akan dilakukan proses ke tahap berikutnya. Berikutnya yaitu filtering, di mana pada tahap filtering ini dilakukan proses filter atau penyaringan kata yang tidak memiliki makna. Di sini menggunakan NLTK.tokenize dan NLTK.corpus, stop words and tokenize, word tokenize, stop words underscore in, stop words dot words. Di sini sudah disediakan. Tetapi di sini saya menambahkan, yaitu saya mencari kata pada dataset yang saya gunakan, yang dimana kata-kata yang telah saya pilih ini yaitu seperti ini, yang menurut saya tidak memiliki makna. Untuk kodenya seperti ini. Lalu berikutnya stemming. Stemming ini yaitu proses untuk mengubah kata bimbingan menjadi bentuk dasarnya. Di sini menggunakan sastrawi, stemmer, stemmer factory, stemmer factory. Factory, stemmer factory, stemmer factory, create underscore stemmer. Di sini menggunakan stemmer bahasa Indonesia. Lalu berikutnya ekstraksi fitur atau fitur extraction, yang dimana proses mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF. Di sini saya akan menggunakan TF-IDF untuk caranya from sklearn, fitur extraction text import TF-IDF vectorizer. Di sini saya menggunakan ngram ring 1,1 yang dimana diperoleh matriksnya seperti ini. Dan nanti untuk hasil output dari TF-IDF ini seperti ini untuk vektornya. Yang dimana untuk kolom ini yang berarti atau fitur.
Ya, di sini fiturnya jumlah 768. Lalu untuk yang kolom baris ini yaitu pada dokumen keberapa. Jadi untuk tahap extraction fitur ini yaitu selain mengubah teks menjadi vektor, yaitu kita dapat melihat berapa jumlah fitur atau kata yang terdapat pada data kita. Lalu setelah itu kita simpan data yang telah kita lakukan extraction, yaitu seperti ini caranya. Next, untuk berikutnya itu modeling. Di sini saya menggunakan dua algoritma. Yang pertama multinomial naive Bayes, yang kedua decision tree. Di mana untuk caranya seperti ini. Untuk perbedaannya yaitu hanya pada modelnya saja, yang lainnya sama. Di mana di sini saya menggunakan data trennya 80%, data tesnya 20%. Begitu juga dengan decision tree juga sama. Untuk training modelnya seperti ini, decision tree juga seperti ini. Perbedaannya pada decision tree terdapat random state sama dengan 5. Oke, lanjut. Untuk performa model, di sini untuk multinomial F-base, saya melakukan perhitungan yang dimana ditemukan hasil akurasi sebesar 92,5%. Sedangkan untuk hasil klasifikasi reportnya sebesar 0,91. Kalau yang decision tree ini didapatkan akurasi sebesar 75%, sedangkan klasifikasi reportnya kalau nggak salah sebesar 0,75 juga. Nanti akan ditambahkan pada program. Baik, yang berikutnya yaitu demo program. Oke, seperti biasa, di sini saya akan mendemokan program yang telah saya jelaskan di PPT barusan. Untuk yang pertama itu data acquisition. Sebelumnya link import library yang digunakan. Jika sudah, data acquisition, di sini penjelasan label untuk 0 sentimen negatif dan 1 sentimen positif. Untuk datasetnya, saya sudah cantumkan link di sini. Lalu seperti ini caranya. Nah, di sini dilakukan merubah sentimen menjadi label, yang dimana di sini saya menggunakan encoder dan decoder. Menggunakan label encoder. Maaf. Beroleh, nah yang di atas ini masih berupa negatif dan positif, lalu saya melakukan ini, dan hasilnya untuk negatif itu 0 dan positif 1. Di sini untuk grafiknya, datanya sama, lalu tes processing yang sudah tadi saya jelaskan, dan ini untuk hasilnya, port normalization juga begini, lalu filtering ada 758. Lalu untuk stamping juga sama, tadi sudah saya jelaskan, dan ini untuk contoh kata-katanya seperti ini. Ini bagian ini saya skip karena saya menggunakan extraction fitur TF-IDF. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat jumlah fiturnya atau kata yang terdapat pada data kita. Di sini jumlahnya 768. Nah, nanti jumlah fitur ini yaitu akan kita gunakan untuk proses berikutnya, yang dimana yaitu fitur selection, yang dimana ini nanti untuk mempengaruhi hasil perhitungan model dan evaluasi model. Nah, di mana pada fitur selection T-square ini saya menggunakan nilai K atau fitur seleksi yang terbaik se sebesar 550, yang di mana fiturnya itu 768. Lalu didapatkan diperoleh hasil seperti ini. Ini matriksnya. Lalu masuk ke model, di mana tadi sudah saya lakukan perhitungan dan diperoleh akurasi sebesar 92,5% untuk naive Bayes. Ini komposer metriknya. Lalu untuk yang terakhir yaitu rata-rata akurasi pada cross validation sebesar 0,91. Begitu juga untuk yang memakai algoritma decision tree. Langkah-langkahnya juga sama. Perbedaannya yaitu pada hasilnya saja. Untuk nilai K sama-sama menggunakan 550. Ini sisanya juga sama semua. Untuk yang decision tree ini, nah ini diperoleh akurasi sebesar 75%. Ini lebih rendah ya dari naive Bayes. Lalu untuk cross validation-nya, rata-rata akurasinya sebesar 0,78.
Lalu di sini saya melakukan contoh simple deployment, di mana ya, film ini sangat jelek. Oke, ini sentimen negatif. Terus yang positif. Baik, kembali ke PPT. Lalu untuk yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa analisis sentimen menggunakan metode multinomial Naive Bayes mendapatkan akurasi sebesar 92,5% dan rata-rata akurasi pada cross validation sebesar 0,91%. Sedangkan analisis sentimen menggunakan metode decision tree mendapatkan akurasi sebesar 75% dan rata-rata akurasi pada cross validation sebesar 0,78. Kedua algoritma tersebut, multinomial, Naive dan decision tree sama-sama menggunakan fitur selection atau T-square, yaitu menyeleksi fitur-fitur atau kata-kata terbaik sebanyak 550, serta perbandingan data train dan data testnya juga sama, yakni 50% dan 20%. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa metode multinomial Naive ini lebih baik dibandingkan dengan metode decision tree dalam melakukan analisis sentimen Twitter pada opini film yang telah saya buat. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.